dia akan memberikan ijazah praktek sholat ya, agar ini dipegang teguh oleh semuanya ya. Ini harus dilihat ya, harus dilihat. Perhatikan ke sini, perhatikan ke sini ya, ketika kita mau melaksanakan sholat khusus untuk laki-laki selalu direnggangkan, kaki terbuka ya, ya, tapi jangan terlalu lebar, terbuka seukuran lebarnya ini apa ini ya, dada kita nih ke bawah. Nah, jangan terlalu terbuka, jangan rekep begini. Beda dengan perempuan, perempuan selalu rekep, keleknya perempuan mah kedah ya rekep, selalu rekep. Ketika ruku juga ini tetap ketiaknya tidak terbuka begini. Bukan haram kalau terbuka, bukan berarti nggak sah kalau bukan. Ini keutamaan. Keutamaan semakin rapat itu semakin bagus bagi perempuan. Kalau laki-laki harus dibuka. Ketika Allahu Akbar ini, nah ini di sini posisinya, dan ini tangan terbuka menghadap ke Ka'bah. Nah ke sini, bukan ke sini, tapi di sini, ya, bukan begini. Allah bukan begini, ya, tapi begini. Dan ini tangan jari ini sedikit dibuka, dikit dibuka, tidak buka terlalu lebar, tidak ngerempet kia, tapi buka dikit ya. Dan ini ketiak harus dibuka. Allahu Akbar. Cara menaruh di sini lihat ya, kelingking dari manis ya, dibengketkeun sareng naon dia jempol, disisakan dua. Nah, taruh di atas pusar, di bawah dada ya, jangan di bawah ini, jangan juga di sini. Ini nggak ada keterangannya. Kalau di sini masih ada keterangannya, tapi kalau di sini nggak ada keterangannya. Ini kan di atas ya, ini makan pas di dadanya ya, harusnya di bawah dada, tahta sadri, tapi di atas besar. Ininya begini ya. Kalau laki-laki ininya terbuka, kalau perempuan ininya rekep. Nah, begitu kita mau ruku, Allah tetap di sini, bukan begini ya, tapi ke sini. Allahu Akbar. Lihat pandangan mata ke bawah ya, lihat ya. Terus ini punggung rata sampai kepala bagian belakang. Tidak boleh terlalu begini, jangan begini, begini. Nggak boleh begini, nggak boleh ya, tapi begini ya. Ininya tangannya usahakan dilempengkeun, lutut ditekan. Ini akan berfungsi ya, ya kanggo supados saraf-sarafnya jadi aktif. Sami Allahu liman hamidah. Kadih, jangan begini. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah. Itu harus dibiasakan, karena kalau tidak dibiasakan tidak akan benar kita. Ya. Itu Buya sering Buya itu membenahi anak-anak santri, diawasi membenahi itu kan. Hatta kadang-kadang ini muallimnya atau ustadznya ini ya. Nah, harusnya dari awal begitu masuk pesantren harus terus dididik yang benar, praktek sholat itu bagaimana yang benar ya. Dalam cara sujud ya gini, maaf, lihat cara sujud ya.
begitu turun itu jangan kening dulu yang ke depan, yang duluan, tapi harus lutut dulu yang duluan. Kalau ini dulu, tangan dulu yang duluan, ya ini berbahaya ketika tangannya ternyata lumpuh mendadak, ya bahaya ya. Harus lutut dulu. Nah, barulah ditaruh tangan. Ya, ujung jari ini harus ada di ujung tak-tak. Dan laki-laki dibuka ketiaknya, perempuan keleknya ditutupan. Nah, ini tangan naruhnya jangan rapat, jangan terlalu bubar, ada renggang dikit. Ya. Nah, coba lihat. Ini ya harus di atas. Ya. Tidak boleh begini. Apalagi begini. Ya. Nah, saberat namastaka tong ditahan. Ya. Nah. Tuh. Ini kaki jarinya harus menengkuk, tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Nah. Lalu ketika duduk, nah lihat. Ini harus tetap begini. Yang kanan. Ya. Jangan begini. Tapi harus tetap begini sesuai dari tadi posisi sedang sujud. Lalu, nah, jika sujud lagi tinggal ini di satu lagi buka. Ketika mau berdiri disunnahkan duduk istirahat sejenak. Nah, duduknya begini. Duduk lalu berdiri. Nah, cara berdiri itu, ya. Ya, bukan begini cara berdiri, bukan. Bukan. Begitu. Tapi cara berdiri dari sujud kedua, duduk sejenak. Nah, terus tak gitu tuh, diginikan tuh. Jadi ya mah kedah direnov lah bilih patuanganna offset. Nah, tidak boleh diangkat tangan dari sujud kedua ke atas kecuali setelah tasyahud awal. Kalau setelah tasyahud awal disunatkan diangkat tangan. Kalau bukan dari tasyahud awal jangan diangkat tangan, langsung aja segini. Ya. Nanti dalam tasyahud ya akhir maka posisi kaki seperti ini. Ya, dilihat seperti ini. Menaruh tangan ya di atas paha, ujung tangan harus sama dengan ujung paha lutut ya. Ketika tasyahud dari awal posisinya sudah begini. Posisinya. Nah, dari awal. Bukan begini, tapi begini dari awal. Nanti begitu asyhadu alla ilaha illallah isyarat kepada tauhid, kepada Maha Esanya Allah. Lalu yang ini apa? Jempol taruh di sini sebagai isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini syarat ketauhidan. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu tetap di angkat begini ya sampai salam. Sebelum sampai kepada akhir ya akhir bacaan ya. Nah, jangan ditaruh lagi ke bawah. Ya, dalam madhab yang lain selain madhab Syafi'i disunnahkan digerak-gerak. Dalam madhab yang lain, ya, tetap dasarnya adalah sunnah. Dasarnya dalam madhab Syafi'i ini tidak digerakkan, satu kali digerakkannya, tidak digerak-gerak. Ya, nah ini tidak ada masalah. Nah, begitu pas mau salam barulah ditaruh begini. Kalau cara mengucap salam, assalamualaikum di depan posisi wajah jangan dulu digerakkan. Assalamualaikum barulah warahmatullah ke kanan. Balik lagi
Assalamualaikum ke depan, warahmatullah ke kiri. Jangan begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, atau dari sini assalamualaikum warahmatullah, dari sini dulu. Jangan. Jadi posisinya di depan, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, ini disunnahkan dalam sebagian pendapat ulama mengusap wajah ya dengan tangan dengan dibarengi dengan doa. Ya. Tuh, sebagian tidak mensunnahkan mengusapkan telapak tangan ke wajahnya. Nah, itu Islam tidak masalah. Ya. Nah, ini pahami nih. Bagi imam, maka disunnahkan setelah ini menghadap ke makmum atau menghadap ke kanan. Ya, atau menghadap ke makmum sampai akhir berdoa. Jadi sunahkan seperti itu. Kalau sholatnya yang menjadi makmum tidak, jangan ikut-ikutan ke imam. Imam mengkol dulu, jangan, ya. Nah, atau sholat sendirian, tidak ada kesunahan untuk merubah posisi. Bahkan cenderung merubah posisi itu kalau dalam doa itu sulit untuk dikabul. Nah, ada saat ijabah ketika sebelum merubah posisi duduk. Ya, hanya imam saja yang boleh merubah posisi duduk. Nah, dan wajah harus selalu ke bawah. Ya, dan ketika kita sholat usahakan ada penghalang di depan, baik dengan tas, dengan apa saja. Untuk apa? Menjaga yang lalu lalang, jangan sampai lalu lalang itu di depan kita mengganggu kekhusyuan kita, dan tidak boleh dalam agama berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, sampai mana? Sampai batasan sujud yang tidak boleh lalu lalang itu. Batasannya, maka batasan kepala kita dalam sujud ditaruhlah di situ. Gak ada apa-apa, HP taruh di situ, gitu kan? Oleh kita, baik kita sholat sendiri maupun kita menjadi imam. Dan hikmahnya kenapa harus ditaruh barang di depan, dalam hadisnya kan begitu ya. Hikmahnya agar hati ini nggak ada hariwang sieun leungit barang. Nah, sabab padihara penurang barang naoge. Jadi tenang hati kita, gitu kan? Ini salah satu hikmahnya ya.